Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kita semuanya. Tergantung bagi Anda kapan mengakses dan menonton video pertemuan ke-6 hari ini yang saya sajikan ini ya. Baik, di sini di pertemuan ke-6 ataupun juga ini materi pertemuan ke-6 dari pengantar basis data, kita akan membahas mengenai lanjutan dari yang kemarin masih dalam eh, masih dalam area structure query language-nya. Yang kemarin kita sudah membahas bagaimana itu data definition language dan juga ada sedikit mengenai data manipulation language atau DML ya secara singkatnya, secara dasarnya. Yang dimana pada waktu pertemuan yang lalu kita membahas di materi DDL itu untuk bagian data manipulation language-nya kita masih bahas hanya sekitaran di CRUD atau proses menambah, menghapus, dan juga mengupdate record dalam tabel. Yang dimana ya itu hanya masih dalam sekitaran insert data, kemudian deletion atau menghapus data, kemudian mengupdate data juga. Yang dimana ini adalah perintah-perintah dasar dan juga adalah sebagai kunci ya untuk mendalami data manipulation language. Sesuai dengan praktikum Anda yang kemarin, ini sudah dikerjakan dan juga sudah Anda ketahui ya bagaimana bentuk insertion, bagaimana deletion, dan juga bagaimana update sesuai dengan tugas yang kemarin ya. Nah, semua itu sudah digunakan dalam praktikum yang lalu. Maka untuk di pertemuan yang selanjutnya ini ya kita membahas DML-nya secara lebih rinci lagi. Ya, sebenarnya untuk data manipulation language ini ada banyak sekali bagian-bagiannya. Tetapi kita satu persatu saja untuk memahami dan juga membahas part per partnya. Oke, dalam pertemuan kali ini kita membahas sekitaran mengenai data manipulation language untuk part yang kedua. Nah, secara basicnya ya, di sini kita akan membahas apa itu misalnya select, ya. Lebih tepatnya di select ya untuk part kedua ini. Yang dimana di praktikum Anda kemarin juga ada select ya, itu ada satu sudah digunakan untuk select. Maka yang secara dasarnya, yang secara umumnya, maka di sini kita akan bahas untuk yang lanjutannya. Maka secara strukturnya untuk query dalam SQL untuk select itu ya, dia adalah select, kemudian atribut, kemudian form, kemudian tabel-tabelnya ataupun juga atribut-atributnya dari tabel mana, kemudian where itu adalah kondisinya apa. Gitu. Oke, sini detailnya adalah untuk A, ya. A, I artinya A1 sampai berapa banyak atributnya, itu adalah yang akan kita silakan ya, yang akan kita maksudnya akan kita tampilkan. Jadi select itu adalah secara umumnya adalah menampilkan data. Kemudian R itu adalah untuk nama tabelnya apa, kemudian untuk P itu adalah apa kondisinya, seperti itu. Ini adalah secara umum. Ya, misalnya seperti sampel ya, sampelnya adalah yang kita gunakan di sini untuk sampel adalah yang tugas praktikum pertemuan kelima kemarin. Jadi kita bedah dari situ saja contohnya. Kemarin ada berapa? Ada 5, oh sorry, ini deposit dan ceknya belum saya enter ya, sorry. Jadi saya coba perbaiki dulu. Ya. Oke, kita lanjutkan kembali ya, sudah saya perbaiki untuk di halaman sampel ini. Nah, jadi kemarin waktu praktikum yang lalu kita akan membahas contoh bagaimana penerapan dari insert table ataupun juga create table dan juga create database serta create record data. Kita gunakan kemarin atributnya ada 5 ini. Itu ada account, deposit, check, ATM, withdrawal, dan kemudian customer. Masing-masing atributnya seperti berikut. Ya, misalnya ya kita masuk saja ke formulanya. Misalnya kita di ATM withdrawal table ini. Di mana masing-masing data di sini misalnya ada 5 ya, ada 5 data di sini, 5 record.
yang dimana ya kita akan mencoba untuk menampilkan ya, kita menseleksi, artinya seleksi atribut yang akan ditampilkan ya menggunakan select tadi. Di sini instruksinya yaitu menampilkan hanya atribut account number dan juga amount dari tabel ATM withdrawal. Jadi kita hanya ingin menampilkan tabel yang dua itu saja. Jadi misalnya seperti ini ya, kita mau, jadi untuk account number dan amount saja yang mau ditampilkan. Hanya yang dua ini saja. Yang lainnya dihilangkan gitu. Artinya menseleksi tabel yang akan ditampilkan gitu. Maka menggunakan query ataupun juga perintah yaitu select, kemudian kita deklarasikan apa atribut yang ingin kita tampilkan dari tabel ATM withdrawal. Jadi perintahnya hanya select, kemudian account number, kemudian amount, kemudian from ATM withdrawal. Nah, ketika kita menjalankan perintah ini, maka display-nya itu hanya menampilkan kedua atribut itu saja. Jadi seperti ini untuk perintahnya. Kemudian ya, contoh lainnya ya menggunakan where atau menggunakan kondisi. Di sini contohnya display all attribute from table ATM withdrawal which have amount less than 50 ya. Jadi menampilkan semua atribut dari tabel ATM withdrawal yang mana yang mempunyai amount atau saldo di bawah 50 gitu. Nah, di sini kan ada 5 record ya, yang di mana ini kan beragam ya. Ada 25, ada 150, 40 sampai 200. Nah, perintahnya di sini kita akan menampilkan amount yang di bawah dari 50 gitu. Maka dengan menggunakan perintah seperti ini. Misalnya select ya. Select berarti menampilkan, kemudian itu menggunakan tanda ini, tanda bintang from dari ATM withdrawal tabelnya, kemudian where ya. Nah, where ini yang menunjukkan kondisinya apa. Kondisinya yaitu untuk menampilkan atribut amount ini yang di bawah 50 dolar. Ini satuannya dolar ya, 50. Tentu kalau kita lihat secara kasat mata di sini yang di bawah 50 adalah 25 kan. Kemudian 40 dan 40 ada ID 1, 3 dan 4 itu. Yang 150 dan 200 tentu pasti tidak akan ditampilkan kalau kita lihat secara kasat mata. Nah, tetapi dalam mengeksekusi perintah ini itu ya kalau dia divisualkan ya memang kalau secara display memang nanti dia akan menampilkan langsung apa saja yang di bawah 50 amount-nya. Tapi kalau dari secara step-nya, dari secara ibaratnya kalau dalam mesin yang bergerak di belakang itu sebenarnya dia menseleksi pertama-tama itu dari transaksi pertama dulu. Dicek dulu apakah ini di bawah 50, maka dia akan terdisplay. Kemudian dia cek terus dia mencek yang ID yang nomor 2 ya. Kalau dia terpenuhi, maka dia akan masuk ke display. Kalau dia tidak terpenuhi, maka dia tidak akan ditampilkan. Nah, karena ini 150 dolar, maka dia tidak akan ditampilkan ya, karena dia di atas 50. Dan untuk 3 dan 4, karena dia di bawah 50, maka dia akan ditampilkan ya. Sementara yang kelima, ini tidak akan ditampilkan karena dia di bawah di atas 50 ya. Yang diminta adalah di bawah 50 dolar. Maka untuk formulasinya seperti ini ya. Seperti yang tadi saya sebutkan, dia satu persatu dulu untuk eksekusinya ya. Ya, misalnya seperti record pertama ya, ID pertama ya, dia dicek dulu apakah dia di bawah 50. Kalau dia di bawah 50, maka dia akan masuk ke displaynya. Karena di bawah 50. Yang kedua, karena dia tidak di bawah 50, maka dia tidak akan ditampilkan gitu ya. Makanya dia ID pertama masih bertahan di sini. Kemudian selanjutnya yang ketiga, jadi bawah 50 kan, ya, maka dia ditampilkan juga di sini. Maka dia ditampilkan kembali. Kemudian yang keempat, ID yang keempat, dia memenuhi juga kan, karena dia di bawah 50, maka dia terpenuhi, masuk juga ke display. Dan yang terakhir, yang kelima, ya karena dia tidak di bawah 50 ya, karena di atas 50 jauh, ya maka dia tidak ditampilkan. Seperti itu, untuk eksekusinya. Itu dalam kondisi menggunakan where.
Nah, kemudian di sini ada SQL extension, artinya setiap formulasi SQL ini ya, misalnya seperti select, ekstensi untuk select itu ada kondisi yang mana bisa ditampung oleh select. Ada yang bisa dieksekusi oleh select. Misalnya seperti ini ya, SQL itu bisa mencek ataupun juga mengeksekusi ya dari tabel yang memungkinkan terjadi yang namanya duplikasi. Jadi dalam sebuah tabel misalnya ada duplikasi nih, maka dia akan ngecek, dia akan mengambil ya, misalnya di sini menggunakan keyword distinct ya, yang digunakan setelah select. Misalnya sampelnya, contohnya select untuk mengecek apakah di atribut nomor, amount, dan pada tabel deposit ini adakah duplikasi, seperti itu. Nah, syaratnya ya, tapi di sini ada syarat ya, di mana untuk mengecek duplikasi ini ya, itu syaratnya hanya dapat ditampung oleh atribut ya, ataupun primary key yang bernilai numerik ya, yang sejauh ini berbentuk angka. Itu dilihat dari primary key-nya maksudnya ya. Karena nomor account tentu kan pasti dia kan bentuknya angka ya, amount juga berbentuk angka gitu. Nah, kemudian selain daripada itu, selain daripada mengecek apakah duplikasi itu bisa di select ini dapat juga digunakan ya operator aritmatika. Oh ya, soal ini harusnya tanda bagi ya. Jadi bisa menggunakan ekspresi aritmatika ya. Aritmatika pasti tahu ya, yaitu tambah kurang kali bagi gitu pada atribut yang pasti gitu. Yang pasti dalam artian kalau aritmatika tentu dia menggunakan angka kan, angka ya, angka. Kalau huruf nggak mungkin pakai tambah kurang kali bagi gitu. Tapi dia digunakan untuk atribut yang dia menampung angka ya, misalnya seperti integer. Gitu. Nah, misalnya contohnya seperti ini ya, select akun number, kemudian amount from ATM withdrawal, yang dimana kondisinya dia di bawah 50, sama seperti yang tadi. Nah, di sini ya, karena di sini ada tanda aritmatika yaitu kali kan, kalau bintang ini kan kali ya. Maka ini artinya adalah perintah ini untuk menseleksi, menampilkan akun number dan amount, yang dimana amount ini atau saldonya itu semuanya dikalikan 10. Ya, dikalikan 10. Yang dimana ya masih tetap juga menggunakan kondisi dia menampilkan sudah dikalikan 10 misalnya ya. Ini kan tadi contoh yang awal ya. Di awalnya kan dia $25, $40 tuh. Nah, dia dikalikan 10 jadinya $250, $400 dan lain sebagainya. Nah, tapi dia tetap menggunakan kondisi yang dimana dia tetap di bawah 50 gitu. Dan 250 yang dimaksudkan sini adalah bukan semua recordnya tadi. Tadi kan ada 5 record ya. Nah, dia ngecek dulu pertama yang 50, di bawah 50, baru dikalikan 10. Maka hasilnya seperti ini. 250 dikali 400 dan 400 gitu. Nah, hasilnya di sini ya, amount ini, ya nilai amount ini akan menampilkan bawah 10 gitu ya, oleh 10, dikalikan oleh 10. Oke, kita lanjutkan kembali. Tadi jaringan agak sedikit lambat ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, itu tadi flashback kembali. Itu tadi adalah yang menggunakan uh, operator aritmatika. Ya. Selanjutnya, ya kita juga dapat menggunakan uh, sintaks S ya. Ini digunakan dalam konteks untuk mengubah tampilan nama atribut. Jadi bukan mengubah atribut ya, tapi mengubah tampilan atributnya. Jadi misalnya gini ya, misalnya atributnya tadi kan account number ya. Nah, kita mau kalau dalam bentuk select yang biasa ya, apa nama atribut maka yang ditampilkan nama atribut itu ya. Nah, di sini yang menggunakan S ini ya, kita bisa menampilkan nama atribut itu ya kita ubah.
sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya di sini uh, account number kita ubah namanya menjadi number gitu. Dan kemudian amount kita ubah menjadi AMT misalnya. Tapi ini bukan mengubah nama atribut ini secara permanen ya, bukan, tapi hanya di displaynya saja, di tampilannya saja. Nah, misalnya seperti ini ya. Tadi kan dia kan account number ya. Maka dia berubah menjadi number dan kemudian amount berubah menjadi AMT. Jadi hanya itu eh, kewenangannya hanya itu, tidak mengubah nama atributnya. Kalau mengubah atribut kan hanya menggunakan alter table gitu ya, bukan menggunakan select. Jadi dia hanya sekedar menampilkan nama dari atribut itu menjadi nama yang kita kehendaki seperti itu. Kemudian ya di sini ada lagi itu agregasi, fungsi agregasi. Ya, untuk agregasi kan kita kemarin sudah bahas ya jauh, yaitu dia adalah penggabungan ya, penggabungan ataupun juga akumulasi. Nah, kita juga dapat menggunakan ya agregasi function ini ya, fungsi agregasi ini di select. Gunanya adalah untuk misalnya untuk menghitung nilai rata-rata misal dalam apa ya dalam sebuah atribut. Kemudian nilai terkecil, kemudian max nilai terbesar, kemudian sum nilai jumlah, dan kemudian count ini menghitung berapa jumlah sebuah bilangan gitu ya. Nah, tapi syaratnya lagi ya untuk fungsi-fungsi ini atau perintah-perintah ini, sintaks if ini bisa digunakan harus menggunakan numeriknya, yaitu atribut yang dia tipe datanya numerik. Contohnya numerik kan karena kalau kita mencari rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah, jumlah kan itu hanya angka ya. Kalau huruf tidak atau kata tidak. Ya, misalnya seperti ini ya. Misalnya seperti ini, kita ingin mencari nilai terkecil dari balance pada tabel account gitu. Maka dia akan menampilkan nilai terkecil. Untuk max, maka dia akan menampilkan nilai terbesar dan untuk AVG atau average, dia menampilkan nilai rata-rata dari atribut tersebut. Ya, seperti itu. Misalnya, ya, kita ingin mengambil atau meretrieve berapa jumlah customer yang ada dalam tabel customer. Maka kita menggunakan fungsi count. Gitu. Kemudian kita ingin mencari nilai apa ya? Nilai balance terendah ya, terkecil dari eh, tabel account ya. Maka kita masukkan saja untuk sintaksnya yaitu min, kemudian nama atributnya apa, kemudian dia dari tabel apa gitu. Itu dia. Kemudian kita bisa juga melakukan penghitungan rata-rata, nilai jumlah saldo rata-rata dari tabel itu dan juga bisa menggunakan kondisi yang sama seperti kondisi yang tadi juga di bawah 50 misalnya. Mau berapapun nilainya bisa. Yaitu dengan menggunakan perintah select, kemudian kita masukkan AVG atau average dari atribut amount, kemudian mengecek dari atribut check. Nah, dari atribut check ini kondisinya ya menampilkan nilai rata-rata yang di bawah 50 gitu misalnya. Itu untuk fungsi dari agregasi. Nah, itu tadi ya, yang tadi itu adalah mengenai ekstensi dari select ya. Sekarang kita membahas SQL extension dari where ya. Nah, kalau select tadi ada kondisi yang dimana fungsi-fungsi yang dapat dilakukan oleh select. Nah, sekarang kita membahas yang apa yang fungsi-fungsi ataupun sintaks yang dapat dieksekusi oleh where. Misalnya ya untuk operator logika ya. Nah, kalau untuk operator logika pasti sudah dipelajari ya di mata kuliah algoritma pemrograman yang dimana ada logika and, or, dan not ya. Nah, untuk masing-masing perintah ini tidak usah untuk masing-masing perintah ini tidak usah saya terangkan lagi secara mendetail. Ya mungkin nanti bisa di pembahasan praktikum ataupun juga tatap muka nanti bisa kita bahas. Nah, dalam kondisi where juga dia memenuhi ya, untuk misalnya dalam kondisi logical comparison ya atau membandingkan logik ya, membandingkan sebuah logika. Misalnya contoh nih ya, kita ingin mengambil atribut number dan juga atribut customer ID untuk tabel account yang mana dia mengecek tipe dan juga uh, nilai balance dari 1000 gitu. Nilai balance yang lebih dari 1000 gitu.
Nah, maka kita akan masukkan di sini untuk query-nya yaitu select. Jika kita ingin menampilkan juga kan, menampilkan number dan customer ID-nya. Select, kemudian number dan customer ID, kemudian dari tabel account. Yang dimana kondisinya adalah kita ingin menampilkan atau menggabungkan nilai yang dimana nilai atribut yang dimana nilainya di bawah di atas 1000, nilai balance yang di atas 1000 dengan kondisi tipenya yaitu checkingnya, yang statusnya checking. Makanya digabungkan nih, ada dua ya. Jadi kita menggabungkan logika gitu maksudnya. Dia akan mengecek ya mana yang 1000 nilai apanya nilai amount-nya dan dia mengecek tipenya apa, tipe checkingnya gitu. Yang diminta sini adalah checking. Ya misalnya ya ini di bawah 1000 kalau sampai dengan 1000 ya sama itu nilainya checking maka dia memenuhi 2000 ya memenuhi. Nah ini 5000 kan. Padahal dia di bawah di atas 1000, tapi dia tidak memenuhi. Kenapa? Karena dia statusnya masih saving, gitu, bukan checking. Yang 1000 juga dan 10.000 juga bisa memenuhi. Seperti itu. Jadi dua kondisi di situ dia mengeceknya, yaitu yang nilainya 1000 di atas 1000 dan tipenya checking. Kemudian yang untuk kondisi lainnya ya, yang dimana logical comparison and or not itu juga bisa menggunakan untuk kondisi luar ini bisa menggunakan juga yang namanya operator ya, operator komparasinya misalnya sama dengan, kemudian yang lebih kecil atau lebih kecil sama dengan, kemudian lebih besar sama dengan, dan juga tanda yang seperti ini. Ya, misalnya contohnya, nah gini, dia kan di sini menampilkan data deposit dengan nilai amount-nya itu di atas 2000. Dia kan menampilkan dia hanya menampilkan yang di atas 2000 gitu. Masih yang biasa kan, belum ini dia masih ada operatornya, masih biasa. Masih yang biasa, hanya menampilkan yang di atas 2000. Kemudian menampilkan pada tabel ATM withdrawal itu yang dimana transaksi setelah tanggal 1 April 2008. Makanya kan menampilkan eh, data ATM withdrawal itu yang di setelah 1 April 2008. Maksudnya 2 April sampai seterusnya. Tergantung yang di tabel itu datanya apa saja. Kemudian ya mengambil tabel ATM withdrawal dengan nilai amount yang di bawah 50, tetapi transaksinya tidak selesai ya, tidak selesai oleh customer ID nomor 1 gitu misalnya. Maka dia akan menampilkan seperti ini. Ya, ini operatornya, untuk perintahnya oke, sudah jelas. Kemudian N-nya ya, karena dia ada 2 kali eksekusi dan juga menampilkan kondisinya itu yang dia oleh customer ID 1 gitu. Itu komparasinya. Nah, kemudian ya dalam operator where, dalam where ya, sintaks where juga bisa mengecek eh, data yang kosong itu atau yang tidak kosong, kosong atau tidak kosong di dalam sebuah tabel, dalam sebuah atribut. Misalnya seperti ini ya, apakah di dalam tabel customer kita kan mengambil data customer ya, kemudian yang mana addressnya yang kosong itu. Maka kita akan menampilkan data customer yang data alamat itu kosong. Ya. Kalau memang kita dari awal tidak mendeklarasikan address itu dengan sintaks not null ya. Seperti kemarin kan kita menggunakan contoh yang mana not null ya. Nah, kalau dia null ya, tidak ada perintah not null ya, maksudnya berarti dia boleh null. Maka dia dengan menggunakan sintaks ini, maka dia akan mengecek address mana, customer mana yang addressnya atau alamatnya yang kosong itu. Nah, sama juga seperti ini juga untuk nomor teleponnya juga. Ada juga yang tidak kosong seperti itu. Jadi keduanya sama-sama mengecek mana yang kosong dan tidak kosong itu. Nah, kemudian di sini untuk fungsi yang selanjutnya untuk dari ekstensi where ya. Selain tadi logical komparasi, komparasi operator, kemudian mengecek data yang kosong. Nah, pada ekstensi where juga dapat mengecek ya, mengecek
dengan menggunakan string operator like, ya, like kemudian tanda ini, ya, tanda persen ini. Tanda persen ini maksudnya kalau dalam apa ya, dalam struktur dari sebuah inputan itu adalah yang dia ada kaidah kosong, ya, spasi gitu, maka dia menggunakan persen. Ya mungkin di pemrograman web ini mungkin ada dibahas ya untuk kondisi yang seperti ini. Nah, like ini digunakan untuk pencarian umumnya, pencarian sebuah string. Nah, jadi syaratnya adalah string, ya. String, berarti string adalah huruf, ya. Huruf, bukan angka, huruf. Gitu. Jadi misalnya ya, contohnya seperti ini. Misalnya kita ingin mencari, ya, melakukan pencarian nama, ya. Lebih mudahnya memahami nama, ya. Nama yang dimana pada tabel customer kita ingin mencari nama itu berdasarkan dari string, ya, sebuah string. Misalnya fr, ya. Fr kemudian tanda persen ini artinya itu spasi gitu misalnya. Dan maka ketika kita eksekusi ya query ini, maka dia akan menampilkan data customer itu, nama customer itu yang ada unsur fr-nya itu, fr-nya. Misalnya Frankie, misalnya Franz, siapa lagi? Frederica misalnya gitu nama customer-nya. Maka dia akan menampilkan nama-nama yang ada unsur fr-nya tadi gitu. Tuh, untuk kondisi yang seperti ini ya. Nah, misalnya kondisi lainnya ya, misalnya seperti ini, menampilkan tabel customer ya, nama customer itu dengan RE misalnya. Kemudian ini ya spasi-spasinya ya dari sebelum sebelum RE spasi, kemudian setelah RE spasi juga gitu. Maka dia akan menampilkan string ya, nama customer itu yang ada unsur RE-nya seperti itu. Nah, kemudian di kondisi yang lain ya, bisa juga menampilkan dari yang kedua prefix ini ataupun juga potongan huruf ini, ya, FR dan juga RE, yang dimana dia FR ini ya, kemudian setelahnya itu adalah RE, ya, jadi RE ini mengikuti FR gitu. Maka dia menggunakan sintaks seperti ini, select from customer where name like FR RE seperti itu. Jadi dia lebih berguna untuk pencarian bukan hanya nama ya, tapi data yang isinya huruf itu, string. Itu untuk operator like. Nah, kemudian ada lagi yang lain, yaitu adalah tadi oke, ini sudah, ini sudah, ini sudah. Ada lagi dia kunci, yaitu adalah operator in dan between. Itu mencari misalnya in di dalam sebuah tabel, kemudian between adalah untuk mencari nilai antara, ya, nilai di antara. Di antara atribut itu, misalnya kita mau mencari nilai di antara 1 dan 5, gitu misalnya. Contohnya, misalnya seperti ini. Nah, misalnya dalam tabel deposit, ya, kita ingin menampilkan nomor account 102 dari 102 sampai 104 itu. Atau ya menggunakan sintaks yang lainnya yaitu where akun number in, kemudian masukkanlah nilai range yang mau kita masukkan. Jadi dia di sini orientasinya adalah range nilai. Dan nilainya tidak hanya angka, yang bisa juga string atau huruf gitu. Kemudian kondisi yang lainnya yaitu menampilkan ATM withdrawal, ya, transaksi ATM dari 1 April sampai 15 April 2008. Nah, maka masuklah dia sintaks yang seperti ini. Yang menampilkan atribut, nilai atribut yang di bawah ataupun juga setelah 1 April 2008 dan menampilkan data yang dia setelah ya atau data yang tanggal transaksi itu di bawah bawah dari 15 April 2008 itu. Itu dengan menggunakan sintaks seperti ini contohnya. Itu dia itulah dia untuk in dan juga between. Ya, next. Nah, tadi select kemudian where, sekarang from. Jadi untuk ekstensi form juga ada beberapa kondisi yang bisa ditampung oleh form. Misalnya, nah seperti ini. From untuk menampilkan, ya, untuk query untuk menampilkan 2 tabel, ya, atau lebih. Jadi kita mau mengkombinasikan
dua tabel ya. Ini hanya tampilan ya, karena select menampilkan ya, bukan mengubah di dalam struktur codingan SQL-nya, bukan, tapi menampilkan ya, menampilkan data dua tabel yang berbeda, bisa dalam satu tabel dua atribut dalam satu tabel bisa, atau juga dalam beda tabel pun juga bisa. Misalnya di sini, misalnya kita ingin mengkombinasikan dua relasi antara tabel account dan juga tabel deposit. Yang dimana tabel account itu atributnya ini, datanya ini, kemudian pada deposit datanya sebagaimana berikut gitu. Kita ingin menggabungkan kedua ini tampilannya mau digabungkan jadi dua tabel itu digabungkan jadi satu tabel. Maka perintahnya akan seperti nantinya, kira-kira seperti itu. Jadi untuk tabel account ya, account kemudian di sini ada deposit gitu. Seperti itu. Jadi menampilkan dua tabel itu dalam satu tabel jadinya. Nah, untuk untuk formulanya ataupun sintaksnya, maka kita menggunakan ya, kita mendefinisikan terlebih dahulu ya untuk kedua seluruh ini ya, seluruh katakanlah data yang akan ditampilkan. Misalnya di sini owner ya, kemudian balance. Nah, kenapa ada A titik owner itu menandakan ini penggabungannya ya. Artinya di sini ya, dalam penggabungan tabel itu kita membuat inisial dulu dalam sebuah tabelnya ya. Misalnya account, kita kan mau menggabungkan tadi account dan deposit ya, deposit. Nah, maka kita di dalam from itu kita buat deklarasikan nama tabelnya, kemudian kita kasih inisialnya apa? Inisialnya A misalnya untuk account, kemudian deposit itu adalah D. Sehingga nanti bisa dikenali bahwa untuk A misalnya di sini A ini adalah ini adalah atribut maksudnya. Account maksudnya account, kemudian di sini pun account. Dia eh, mengambil atribut owner itu ya, atribut owner ini ada di bawah account dan juga balance di bawah account. Itu yang ditampilkan. Kemudian yang untuk depositnya itu adalah inisialnya D. Maka dia di sini kondisinya adalah kita ingin menampilkan account dari deposit ya, dari deposit yang dimana number dan balance-nya itu dia di lebih besar dari 1000. Jadi dia inisialisasinya. Ini artinya berarti deposit kan, dari deposit, kemudian account, kemudian dari account number dan atribut balance dari deposit. Yang nilainya lebih besar dari 1000. Nah, maka apa hasil dari sintaks ini? Sorry. Maka hasilnya seperti ini ya. Artinya di sini dia mengecek satu persatu itu dari atribut tadi yang dideklarasikan tadi kan, owner dan juga balance. Kemudian dari amount, tabel deposit itu, maka mengecek ya. Tadi adalah dia nilainya yang di bawah yang besar dari 1000. 1000. Nah, di sini kan tidak ada ya. Makanya tidak akan menampilkan ya, karena kenapa? Untuk pertama ya, dia mengecek pertama ya, di yang pertama dulu. Di sini kan kondisinya tadi adalah yang di atas 1000, yang lebih besar dari 1000. Sama seperti juga yang sebelumnya ya, dalam hal penggabungan tabel ataupun juga kombinasi ya, kita secara displaynya memang tidak menampilkan prosedurnya, tapi secara ini mana bahasa mesinnya gitu istilahnya, atau di dalam, maka dia mengecek satu persatu dulu tuh. Misalnya dari account ya, apakah di sini dia balance-nya di atas 1000? Ternyata tidak ya, di bawah. Kemudian untuk account-nya juga tidak ya, depositnya tidak ya, di bawah 1000. Makanya tidak ditampilkan untuk yang pertama, nomor yang pertama. Kemudian yang kedua seterusnya pun juga sama ya. Untuk untuk account yang pertama ini 1000, dia akan mengecek di depositnya apakah dia di atas 1000, ternyata tidak. Maka dia tidak ditampilkan, tidak memenuhi. Kemudian selanjutnya
Untuk depositnya 1.000, masih sama-sama 1.000 juga nih. Syaratnya kan tadi harus di atas 1.000, maka dia tidak ditampilkan. Beda tadi kalau kondisinya lebih besar sama dengan 1.000, nah, bahkan yang 1.000 ini tadi akan tampil itu. Ini karena dia permintaannya adalah bulatnya itu di bawah, di atas 1.000 gitu. Maka tidak tampil. Yang untuk yang ketiga ya, ID yang ketiga. Ini selanjutnya juga sama, yang keempat juga tidak. Sorry. Oh, itu yang akun yang pertama ya. Akun yang kedua, ya misalnya si Wei. Nilai dia nilai apanya 1.000, 2.000 ya. Nah, nilai amount-nya ya, yang pertama dicek 500, tidak memenuhi kan? Karena yang dicek adalah amount yang di atas 1.000. Gitu. Walaupun tadi balance si W itu 2.000 ya, ini adalah deposit yang dicek. Kemudian selanjutnya, oh sorry, maaf. Saya ralat kembali ya, untuk yang apa, yang di akun kedua ya, itu kan 2.000 ya, sorry, 2.000, amount-nya 500 nih. Ya, jadi, oh sorry ya, mohon maaf ya, saya ralat kembali, saya keliru tadi. Account yang di sini kan di atas 1.000 ya, maka ditampilkan 2.000. Nah, karena amount-nya di sini walaupun dia di batas di bawah 1.000 ya, tapi ditampilkan karena dia kan mengikuti dari yang account ya, account number dan balance-nya. Gitu. Nilai balance-nya, maka dia terikut di sini karena dia digabungkan ya, karena nomor customer ya. Nah, kemudian selanjutnya ya, mengecek masih juga tapi saya karena dia di atas 1.000, maka dia tampil juga. Dan sebagainya ya. Saya langsung langkah ini karena prosesnya sama ya, dia mengecek satu persatu. Nah, sampai di terakhir ya, sampai orang yang terakhir Martin ya, dicek apakah maunya di atas 1.000 ya, makanya di sini dia cek terakhir itu ada 10.000, maka dia memenuhi gitu ya. Itu saja ya, selain selebihnya yang sebelum itu sama stepnya. Nah, kemudian ya untuk di sini lagi ya, misalnya di sini lagi untuk hal yang tadi itu SQL query dengan dua tabel tadi ya, jadi sama-sama seperti yang sebelumnya ditampilkan, maka hasil akhirnya adalah menjadi seperti ini ya. Jadilah dia owner ataupun juga customer yang dia mempunyai nilai balance di atas 1.000 gitu. Maka dia hasil akhirnya seperti ini tampilkan. Untuk perintah dari menggabungkan dua tabel tadi. Nah, oke ya, untuk DML part kedua ini ya, itu cukup segitu saja untuk materinya ya. Untuk selanjutnya nanti kita akan bahas di praktikum, ataupun juga nanti saya akan buat video tutorial untuk eh, di pertemuan praktikum selanjutnya ya. Dan juga nanti diskusi kita nanti secara tatap muka di pertemuan praktikum. Oke, oke, baik, saya cukupkan saja untuk penjelasan dari slide pertemuan ke-6 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.